Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Abdul Hadsi Amadubun ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah lingkungan binaan berkelanjutan. Salah satu permasalahan ekosistem yaitu abrasi. Abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Terkadang juga disebut dengan erosi pantai. Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam. Namun, meningkatnya laju abrasi menjadi ancaman bagi wilayah pesisir saat ini. Dampak abrasi. Dampak abrasi menyebabkan hilangnya wilayah daratan dan kerusakan bangunan di pinggir pantai. Akibat gerosan ombak yang kuat menyebabkan daerah pesisir tergusur. Ini membuat perlahan pesisir menjadi tenggelam dan pemukiman di daerah ini menjadi rusak. Dan juga penyusutan garis pantai sehingga lahan daratan utama semakin berkurang dan membahayakan masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir pantai. Merusaknya hutan bakau di sepanjang pesisir pantai sehingga memperbesar risiko bencana. Berkurangnya sumber daya ikan dan plasma nafta karena rusaknya hutan bakau. Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terapan ombak yang didorong angin kencang dan begitu besar. Salah satu energi terbarukan yaitu turbin angin. Turbin angin penerapannya menggunakan listrik dan kelangkaan bahan bakar fosil membuat masyarakat di perkotaan harus memutar otak untuk mendapatkan sumber energi baru. Sumber energi baru yang sering dibahas oleh para insinyur adalah energi angin atau disebut turbin angin pada daerah umum. Penempatan turbin angin di atap bangunan menjadi solusi yang paling jelas. Instalasi semacam itu juga memungkinkan untuk memanfaatkan kecepatan angin yang tidak terganggu, yang sering disebut efek bukit. Hingga 20% dari kecepatan angin tidak terganggu, tergantung pada kedua angin yang masuk arah dan orientasi bangunan. Turbulensi yang dihasilkan dari bangunan menyajikan beberapa tantangan karena arah angin yang berubah-ubah dengan cepat, menghasilkan tekanan ekstra pada bilah turbin dan menurunkan produksi energi dunia. Salah satu bangunan yang sudah memakai turbin angin yaitu Bahrain World Trade Center yang berlokasi di Manama, Bahrain dengan arsitek desain Kila. Tahun pembangunan 2004. Jenis bangunan yaitu bangunan campur, retail, dan gedung perkantoran. Salah satu arsitektur unik paling menonjol di Bahrain adalah gedung Bahrain World Trade Center di kota Manama. Menara tersebut dibangun pada tahun 2008 oleh perusahaan arsitektur multinasional Atkins. BWTC adalah gedung pencakar langit pertama di dunia yang mengintegrasikan turbin angin ke dalam desainnya. Pada bangunan ini memiliki 3 kincir angin raksasa yang mengikat kedua menara kembar pada ketinggian berbeda-beda. 3 kincir angin berdiameter 29 meter. Masing-masing kincir angin ini menggantung di tengah jembatan sepanjang 30 meter. Kincir angin tersebut membentang dari kedua pencakar langit kembar Bahrain World Trade Center di Manama. Ketiga kincir angin tersebut dapat menghasilkan hampir 11 hingga 15% kebutuhan energi di gedung tersebut. Yang menarik lagi, penggunaan sumber energi dari kincir angin berdiameter 29 meter ini dapat mengurangi emisi karbon ke alam sekitar 55.000 kubik kilometer karbon setiap tahun. Ini adalah salah satu arsitektur yang menggunakan material berkelanjutan pada bangunannya. Bangunan ini bernama Samsara Pictures, berlokasi di Jakarta Selatan. Desain arsitektur bangunan proyek Samsara Picture Production House. Proyek ini diselesaikan oleh Akanoma
studi Akanoma yang arsiteknya Yusing, tahun penyelesaian pada tahun 2014. Pilihan-pilihan material dalam keseluruhan bangunannya juga mempertimbangkan kemudahan perawatan, dalam arti relatif tidak perlu dijaga mulus kilap, yang artinya bisa ditemukan di mana saja material bangunannya. Mengingat aktivitas dan lalu lalang kegiatan yang sangat tinggi dalam waktu-waktu tertentu, juga terutama dipilih untuk penghematan anggaran konstruksi yang cukup ketat. Salah satu dampak dari perubahan iklim yaitu hujan deras. Hujan deras yang memiliki curah hujan yang sangat lebat atau terus-menerus dapat menimbulkan tanah longsor. Angin kencang dikala hujan turun dapat menimbulkan kerusakan pada batang-batang tanaman, dapat mengganggu bahkan merusak pada saat proses pembungaan pada tanaman. Salah satu kasus terjadi pada Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sore. Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 28 rumah di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang mengalami kerusakan pada bagian atap. Atap sejumlah warga dusun Serobayan juga berterbangan hingga ada yang jebol, dan kerusakan juga pada dinding-dinding di rumah warga sekitar. Salah satu butir atau capaian dari Sustainable Development Goals yaitu pendidikan. Pendidikan adalah aspek terpenting dalam ilmu pengetahuan. Seorang pemuda dapat mengembangkan pengetahuannya di dunia pendidikan. Seorang dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan mengasah kemampuan yang dia miliki. Dan dengan pendidikan pula pemuda dapat mempersiapkan dirinya untuk terjun ke masyarakat. Peran arsitektur dalam pendidikan pembangunan bertujuan agar dalam pembangunan itu sendiri dapat menuju tujuan yang kita inginkan. Dengan adanya peran arsitektur dalam pembangunan, kita atau generasi muda dapat mengarahkan pembangunan tersebut dengan bertujuan yang kita inginkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Agustin Rodriguez, bestseller dengan bukunya Town Planning Education, mengatakan perkembangan sebuah kota mempengaruhi sistem pendidikan yang ada dalam kota tersebut. Tidak jarang kita mengetahui bahwa beberapa anak harus putus sekolah karena harus membantu menopang perekonomian keluarga. Hal ini kerap ditemui di beberapa tempat dengan tingkat persaingan ekonomi yang tinggi. Salah satunya adalah daerah perkotaan. Contoh kawasan perkotaan yang kesadaran pendidikan cukup rendah berada adalah kawasan yang kumuh. Kawasan kumuh yang dimaksudkan di sini adalah kurang layaknya lingkungan baik maupun sekitarnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Situasi dan kondisi ini berpengaruh pada pola pendidikan dan proses pendidikan pada anak. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat ini kita ingin membuat suatu bangunan, pasti kita akan membutuhkan seorang yang berpendidikan agar hasil bangunan tersebut sesuai dengan kita inginkan. Dengan adanya peran arsitek, contoh orang berpendidikan, maka dari itu peran arsitek dalam pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan agar mempunyai hasil yang lebih maksimal daripada hasil yang kita buat sendiri tapi kurang maksimal. Pastinya akan membuat kita kurang puas dengan hasil tersebut. Sebagai orang yang belajar arsitektur, saya mencoba mengaitkan hubungan arsitektur dengan proses pendidikan. Ternyata kedua hal tersebut sangat berkaitan. Proses pendidikan merupakan jenis kegiatan, sedangkan arsitektur merupakan suatu wadah dari kegiatan tersebut. Arsitektur yang menjadi wadah proses pendidikan tidak hanya semata-mata sebagai wadah atau tempat saja. Peran penting arsitektur dibuktikan oleh instalasi atau karya arsitektur yang dapat mengubah bagaimana manusia hidup dan berkembang, termasuk di dalamnya proses belajar. Di dunia arsitektur terdapat organisasi yang peduli dengan dunia pendidikan. Organisasi ini bernama Architecture for Education Incorporated yang berbasis di California. Persatuan ini memberikan berbagai alasan mengapa mereka peduli akan pendidikan arsitektur. Salah satu pernyataan mereka mengenai arsitektur pendidikan adalah, "We believe that educational
Opportunities abound in every environment. New learning pathways can be supported by incorporating educational components that are integral to the architecture, whether expressed in the building's paving surface or landscape. Sehingga persatuan ini fokus dalam membangun fasilitas pendidikan, terutama sekolah. Dari apa yang dapat saya presentasikan, apabila ada kesalahan atau kekurangan dan juga keterlambatan dalam membuat tugas ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Izin mengundurkan diri, saya Abdul Hadzi Amadubun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.